أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapakah sahabat yang tak ingin masuk surga? Orang-orang beragama tentu menginginkannya. Karena mendapatkan surga berarti mendapatkan tempat terbaik dan abadi di akhirat kelak. Namun, surga memiliki pintu-pintu yang hanya dapat dibuka dan dilalui oleh mereka yang memiliki kunci-kuncinya. Berdasarkan beberapa mantan hadis, terdapat 3 kunci utama untuk membuka pintu-pintu surga tersebut. Yaitu pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Miftahul jannati syahadatun an la ilaha illallah." Kunci surga adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dr. Muhammad Tahyuddin Al-Hilali As-Subahi dalam kitabnya Hukmu tarikis sholati aman dan hatta yahruja waktuha memberikan penjelasan terkait hadis tersebut sebagai berikut. Fa inna syahadata aslul miftah. Sesungguhnya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah merupakan fondasi kunci. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah menjadi dasar pertama apakah seseorang akan dapat masuk surga atau tidak. Tanpa amal batiniah yang disebut tauhid ini, semua amal kebaikan manusia tiada artinya dalam kaitannya dengan keselamatan di akhirat kelak. Ia tidak akan masuk surga karena surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersaksi dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Jadi, iman tauhid merupakan fondasi dari semua amal manusia. Begitu pentingnya syahadat atau kesaksian seperti itu, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa mati sedang ia percaya tiada Tuhan selain Allah, maka masuklah ia ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Memang sedemikian pentingnya syahadat tauhid tersebut dalam kaitannya dengan surga. Kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir dengan mengucapkan kalimat tersebut agar kita memiliki fondasi kunci utama surga. Beberapa hadis juga menunjukkan barang siapa yang di akhir hayat mengucapkan kalimat tersebut dengan meyakini sepenuhnya bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka itu pertanda bahwa ia akan menempati surga dalam hidupnya di akhirat kelak. Yang kedua, menegakkan sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Miftahul jannati as-salat."
kunci surga adalah menegakkan sholat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sholat adalah kunci utama kedua setelah syahadat. Ia merupakan amal lahiriah sekaligus merupakan perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Muhammad memberikan penjelasan tentang hubungan sholat dengan syahadat sebagai berikut. Wassalatu baqiyatul arkan asnanuhul lati la yahsulul fathul illa biha. Sholat dan masing-masing rukunnya merupakan gigi-gigi kunci yang memungkinkan terbukanya pintu-pintu surga. Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam sebuah hadis tentang pentingnya sholat dalam hubungan dengan keselamatan seseorang di akhirat kelak. Karena sholat adalah amal jasmaniyah pertama yang akan dihisab. Awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati as-sholah. Fa in sholahat sholaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Amal pertama kali seorang hamba akan dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika sholatnya buruk, rusaklah semua amalnya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Yang ketiga, mencintai fakir miskin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa miftahul jannati hubbul masakini wal fuqara. Dan kunci surga adalah mencintai fakir dan miskin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mencintai fakir miskin merupakan kunci surga yang mewakili ibadah sosial. Dalam ranah akhlak, Al-Quran menyebutkan orang-orang yang tidak peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin sebagai para pendusta agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Al-Ma'un ayat 1-3. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Dalam surat lain, Allah melarang berbuat aniaya terhadap anak yatim dan fakir miskin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ad-Duha ayat 9-10. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardinya. Quran Surat Ad-Duha ayat 9-10. Mencintai fakir miskin, termasuk anak-anak yatim, merupakan akhlak terpuji. Rasulullah SAW melaksanakan hal ini secara nyata. Disebutkan dalam kitab Maulid Al-Berjanji karya Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Berjanji pada halaman 123. Rasulullah mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka, membesuk mereka yang sedang sakit, mengiring jenazah mereka, dan tidak pernah menghina orang fakir miskin. Jadi, memang untuk mendapat masuk surga seseorang tidak cukup hanya memiliki kesolehan secara personal dengan melaksanakan ibadah-ibadah personal seperti sholat, puasa, dan haji, tetapi ia juga harus memiliki kesolehan sosial seperti mengeluarkan zakat dan sedekah kepada fakir dan miskin. Ia juga harus memiliki akhlak yang baik,
terhadap mereka sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 kunci utama untuk dapat membuka pintu surga dan masuk ke dalamnya. Pertama adalah dalam ranah akidah, yakni bertauhid dengan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah ranah syariat, yakni menegakkan sholat. Yang ketiga adalah ranah akhlak, yakni kesolehan sosial dengan mencintai fakir miskin. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua termasuk ahli-ahli surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.